Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram. Sabtu yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa Nabi SAW melaknat para wanita yang berziarah kubur. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Akhrajahu Abu Dawud. Kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaknat wanita yang meratap dan wanita yang mendengar ratapan tersebut. Jadi ada dua orang yang dilaknat. Pertama wanita yang meratap, kedua yang mendengarkan ratapan tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Selain Imam Abu Dawud juga Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim serta Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tahdzibus Sunan. Inilah hadis yang kita akan bahas, ancaman terhadap orang yang meratap berupa laknat dari Rasulullah SAW. Siapa yang dilaknat oleh Rasul SAW berarti dia pun dilaknat oleh Allah. Adapun makna laknat adalah at-tarad wal ib'ad min rahmatillah, diusir atau dijauhkan dari rahmat Allah. Sudah sering kita terangkan, rahmat Allah itu penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. La yadkhulu al-jannata ahadun bi'amalih. Tidak akan bisa masuk surga seorang pun karena amalnya. Termasuk Rasulullah SAW. Padahal amal beliau itu luar biasa hebatnya, kualitasnya ataupun kuantitasnya. Tapi amal hebat itu pun tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang bisa memasukkan orang ke dalam surga adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seseorang dilaknat, artinya dijauhkan dari rahmat, dia akan kehilangan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga. Itulah makna laknat. Dan perbuatan yang mengundang turunnya laknat dikategorikan
sebagai perbuatan dosa besar. Dalam hadis ini yang dilaknat dua orang, pertama an-naihah, kedua al-mustami'ah. Adapun makna an-naihah, bahasa kitanya wanita yang meratap, berasal dari kata nadab, berasal dari kata nauh. Ada perbedaan antara nauh dengan nadab. Kalau nadab raf'us saut bitidadi mahasinil mayyit. Kalau nadab maknanya adalah mengeraskan suara dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Biasanya kalau dalam bahasa Arab dengan menggunakan huruf waw nudbah, dengan menyatakan wa sayyidah, lalu diungkit-ungkit kebaikan-kebaikan dari si mayit, itu namanya adalah nadab. Adapun niyahah yang berasal dari kata nauh, fa innahul buka bironatin tusbihu nauhul hammam. Adapun nauh atau kata bahasa kitanya meratap adalah tangisan dengan rintihan yang menyerupai rintihan burung merpati. Pernah mendengar suara burung merpati? Kalau di Makkah dan Madinah itu banyak, liar, tapi mereka menghampiri orang-orang yang ada di sana karena sering ngawur-ngawurkeun bahasa Indonesia, mengawur-ngawurkan makanan gandum, menaburkan lalu datang. Kayak yang jinak, tapi pas disamperin dia lari menjauh terbang. Makanya ada peribahasa jinak-jinak merpati. Bahasa Sundanya lindek japati. Kayak yang jinak, tapi begitu disamperin menjauh dan terbang. Mereka suka bersuara. Nah, suaranya itu kemudian dianggap mirip dengan suara rintihan para wanita ketika menangis. Inilah yang disebut dengan an-niyahah. Niyahah artinya ratapan berupa tangisan seorang wanita karena kematian orang yang dicintainya. Kenapa di sini disebut naihah atau wanita yang meratap? Bagaimana kalau laki-laki disebut naihah atau wanita yang meratap? Karena aglabiyah, keumuman orang yang meratap ketika ditinggal mati orang yang dicintai umumnya wanita, karena lemahnya mental mereka. Ketika suaminya mati, orang tuanya atau anaknya, lemahnya mental mereka menyebabkan mereka menangis dengan tangisan melebihi batas. Itu yang disebut dengan an-niyahah. Umumnya para wanita. Dan laki-laki mentalnya lebih kuat. Umumnya kalau laki-laki ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, tidak meratap seperti yang dilakukan oleh wanita. Walaupun yang meninggalnya itu adalah orang yang dicintainya, baik orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau anaknya, dia mungkin menangis, tapi tangisannya masih dalam batas kewajaran. Kalau yang meninggalnya istrinya, ya dia menangis sementara. Besok lusanya cari lagi. Jadi rata-rata yang meratap adalah wanita, laki-laki tidak. Makanya disebut an-naihah, wanita yang meratap, dilaknat.
Sehingga apabila ada laki-laki yang meratap, maka itu lebih buruk daripada para wanita yang meratap. Maka tetap laki-laki pun bila dia meratap karena kematian seseorang, maka dia pun terkena laknat ini bahkan lebih besar. La'aniyahah dilaknat pelakunya oleh Allah dan Rasulnya. Dan niyaha ini lahir dari ketidaksabaran terhadap takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Makanya dilaknat. Yang menjadi penyebab wanita atau termasuk laki-laki meratap itu dilaknat karena ratapan itu menunjukkan tidak sabarnya dia terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, para wanita yang meratap biasanya mengajak orang lain untuk mendengarkan ratapannya, lalu didukung oleh orang-orang yang mendengarnya, sehingga bertambah dahsyatlah ratapan tersebut. Dan seringkali semakin hebat kadar ratapan yang dilakukan sampai diiringi dengan tindakan yang konyol, kata kita, berupa merobek-robek pakaiannya atau menampar-nampar wajahnya atau mengacak-ngacak rambutnya atau menaburkan meraup tanah atau pasir kemudian ditaburkan ke atas kepalanya, awit tamaruk alal arad, atau gugulingan dina luhureun tanah, guling-gulingan, kokosodan lolongseran gugulutukan di atas tanah, atau tindakan-tindakan lainnya yang menunjukkan ratapan yang dahsyat. Maka dari sinilah kita mengetahui kenapa wanita tersebut dilaknat. Pertama, menunjukkan ketidaksabaran. Kedua, seringkali diiringi dengan tindakan-tindakan yang tidak wajar, seperti mengoyak-ngoyak pakaiannya, mengacak-ngacak rambutnya, menampar-nampar pipinya, mencakar-cakar dadanya, guling-gulingan di tanah, dan yang sejenisnya. Inilah an-niyahah. Adapun al-mustami'ah, al-mustami'ah itu orang yang sengaja mendengar, sengaja dengan niat mendengar, duduk di hadapan orang yang meratap untuk mendengarkan dan mensupport ratapan tersebut. Itu disebut dengan sebutan mustami'ah. Berbeda dengan orang yang mendengar tanpa niat mendengarkan secara khusus. Mungkin ada tetangganya di sebelah mendengar ratapan itu, karena mau tidak mau pasti terdengarkan karena dekatnya. Maka yang mendengar tanpa sengaja dan tanpa niat mendengar tidak disebut mustami, tapi disebut dengan sebutan sami'. Jadi sami maknanya mendengar, mustami maknanya juga mendengar, tapi beda. Kalau mustami mah mendengar dengan niat sengaja untuk mendengar, kalau sami mendengar tanpa niat untuk mendengar. Sebagai contoh, umpamanya ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran, bacaannya bagus, enak, menyentuh, lalu kita sengaja duduk di dekatnya dengan niat mendengarkan bacaan tersebut. Kita disebut dengan sebutan mustami'. Tapi ada orang lain di sana duduk tidak untuk niat mendengarkan, tapi istirahat saja di dekat orang yang baca Quran tadi. Sambil buka-buka HP, sambil chatting, sambil browsing gitu. Mendengar nggak bacaan itu? Ya mendengar, tapi tidak dengan niat mendengar. Kebetulan saja dia di sana untuk istirahat. Orang ini disebut dengan sebutan sami'.
Jadi kalau sami mendengar tanpa sengaja, tanpa niat untuk mendengar, kalau mustami datang sengaja untuk mendengar. Nah, makanya antum semua di sini disebut mustami karena datang ke sini untuk mendengar secara khusus. Meren. Adapun orang yang ikut sholat asar di sini tidak niat mendengarkan kajian, setelah beres sholat asar duduk-duduk di teras, hanya sekedar istirahat saja, ngareureukkeun ka capek, tapi mendengar kajian ini maka tidak disebut mustami, tapi disebut sami'. Apakah sama pahalanya? Tentu saja tidak. Sebagaimana tadi orang yang mustami terhadap ratapan itu terlaknat. Adapun orang yang sami terhadap ratapan maka tidak terkena laknat tersebut. Ada seorang wanita meratap-ratap di rumahnya karena ditinggal mati orang yang dicintainya. Tetangganya mendengar karena kerasnya ratapan itu. Si tetangga nggak ingin mendengar itu, resek gitu ya, terganggu. Tapi gimana lagi dah terdengar, maka mereka sami dan tidak terkena laknat. Adapun yang sengaja datang untuk mendengar dalam rangka mensupport, memberikan semangat, menjadi supporter bagi ratapan tersebut, ya ini yang juga terkena dengan laknat. Maka begitulah perbedaan antara mustami dengan sami'. Kita juga sudah bahas ketika membahas tentang sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar bacaan ayat sajdah. Siapa yang disyariatkan sujud tilawah? Pertama yang membacanya, yang kedua mustami'nya. Adapun sami' maka tidak disyariatkan. Umpamanya ada orang yang seusai sholat di masjid ini ada yang membaca Al-Quran agak keras, baik bacaannya, bagus, enak lagunya, kita dengar secara sengaja, lalu si pembaca itu menemukan ayat sajdah, lalu dia sujud tilawah, maka kita yang mustami disyariatkan juga untuk sujud tilawah. Adapun kalau kita datang ke sana tidak dengan niat mendengarkan bacaan, hanya istirahat saja, cuma ada yang baca Quran tuh, kita tidak mendengarkan secara sengaja, tapi terdengar apa tidak? Terdengar. Kita tidak menyimak, kita tetap chatting, kita tetap browsing, kita tetap melakukan aktivitas lain atau ngobrol dengan obrolan yang tidak mengganggu orang yang baca Quran tadi. Ternyata orang yang baca Quran tadi menemukan ayat sajdah lalu dia sujud. Karena kita sebagai sami' tidak disyariatkan untuk sujud. Maka begitu pula lah umpamanya ketika imam sedang sholat lalu membaca ayat sajdah, dia sujud. Sujudnya tidak wajib, sunnah. Kalau imam membaca ayat sajdah lalu tidak sujud, nggak apa-apa, nggak dosa, sunnah saja. Lalu dia sujud, maka makmum pun sujud. Lalu ada orang lain di sana yang tidak ikut sholat, duduk, tidak menyimak bacaan imam, maka tidak disyariatkan untuk sujud tilawah. Demikian pula lah hukum-hukum yang berkaitan dengan mendengarkan sesuatu, ya. Jadi orang yang mendengarkan ratapan secara sengaja dia dapat laknat. Adapun orang yang mendengarkan ratapan tapi tidak dengan niat mendengarkan maka tidak terkena laknat. Orang yang datang ke sini sengaja dengan niat mendengarkan kajian dapat pahala. Orang yang datang ke sini tidak dengan niat mendengarkan tapi istirahat tapi mendengar kajian maka tidak memperoleh keutamaan yang Allah berikan kepada mustami'. Jadi harus dibedakan antara mustami' dengan sami'. Mudah-mudahan ikhwan akhwat yang datang ke sini seluruhnya mustami' dan bukan
sami ya. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah yang pertama, jawazul la'an ala ma dunal kufri li'anna an-nawh wal istima' lahu la yakhrujul insanu ilal kufri wa idza kana la yakhruju ilal kufri wa ma'a dzalik jaza la'nun na'iha wa jaza la'nun na'iha. Pertama, hadis ini menerangkan dibolehkannya melaknat perbuatan sekalipun perbuatan itu tidak kufur. Seperti dilaknatnya orang yang meratap. Apakah meratap itu menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam, murtad? Tidak. Dia tetap muslim atau muslimah. Tapi muslim-muslimah yang terjerumus ke dalam dosa besar, sekalipun demikian dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul alaihi salatu wassalam, menunjukkan bolehnya melaknat sebuah perbuatan sekalipun perbuatan itu tidak sampai memurtadkan pelakunya. Seperti contohnya niyahah atau meratap tadi. Timbul pertanyaan, kalau kita suatu saat melihat wanita yang meratap, boleh nggak kita langsung menyatakan laknat kepada dia? Dasar wanita laknat. Atau laki-laki yang mungkin cemen gitu ya, meratap seperti wanita, lalu dikatakan dasar laki-laki laknat. Boleh apa tidak? La yajuz, tidak boleh. Kenapa? Karena ada perbedaan antara al-la'an bis sifat wal la'an bis syakhs. Antara melaknat sebuah perbuatan dengan melaknat pelaku dari perbuatan tersebut. Adapun melaknat perbuatannya boleh. Adapun laknat terhadap pelaku, personnya, subjeknya, orangnya, maka tidak boleh, karena Allah Azza wa Jalla pun pernah melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaknat person. Pernah kita jelaskan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud, beliau terluka sampai berdarah-darah, sampai 4 gigi depannya tanggal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat 4 orang dengan menyebut namanya, dan 4 orang ini dilaknat dalam sholatnya. Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan. Turun ayat yang melarang hal itu dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surah Ali Imran 128. Allah berfirman, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu, hai Muhammad, dalam perkara ini. Ataukah Allah akan memberikan kesempatan tobat kepada mereka, atau Allah akan mengadab mereka, maka itu adalah urusan Allah. Bayangkan seorang nabi terzalimi di dalam sholat, melaknat orang-orang yang menzaliminya, ditegur oleh Allah. Bukannya dikabulkan, malah ditegur. Ternyata orang yang namanya disebut dalam laknatnya kemudian masuk Islam, dan bagus keislamannya, menjadi pahlawan Islam yang besar jasanya kepada perkembangan ajaran Islam setelah Nabi wafat. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang terlaknat itu perbuatannya dan tidak boleh melaknat pelakunya. Terbukti pelakunya bukan dijauhkan dari rahmat, malah diberi hidayah oleh Allah dan masuk Islam setelahnya. Berdasarkan hal itu, maka kalau ada
Seseorang yang melakukan sebuah perbuatan dan perbuatan itu dinas oleh ayat atau oleh hadis sebagai perbuatan yang dilaknat, silakan laknat perbuatannya secara umum dan jangan melaknat orang yang melakukannya. Sebagai contoh, ada orang yang kita lihat kencing di tengah jalan yang biasa dilalui atau di tempat yang biasa dipakai duduk orang-orang berkumpul atau berteduh di sana, dikencingi oleh orang seperti itu. Hadis menyatakan Nabi SAW melaknat orang seperti itu. Maka ketika kita melihat ada orang yang kencing di shelter bis kota umpamanya ya, shelter itu tempat apa? Tempat naik turunnya penumpang bis kota. Di sana ada apa? Ada kursi. Di sana ada fasilitas yang disediakan bagi calon penumpang. Harus nyaman kan? Dikencingi. Sehingga bau amoniak kemana-mana, seger. Nah, Nabi SAW melaknat orang yang kencing di tempat-tempat seperti itu. Boleh nggak kita langsung menyatakan la'anakallah? Ya la'anakallah, la tabulhuna umpamanya. Hei semua orang yang semoga Allah melaknatmu, jangan kamu kencing di sini. Maka tidak boleh. Boleh kita menyatakan Allahummal'an may yabulu aw may yataghawwatu fi tariqil muslimin. Ya Allah, laknatlah orang yang kencing atau orang yang BAB di jalan-jalan umum yang biasa dilalui oleh kaum muslimin. Laknatlah perbuatannya dan jangan laknat orangnya, karena boleh jadi kita melaknat orangnya ternyata Allah memberikan hidayah kepadanya. Betapa banyaknya manusia yang tadinya jahat dengan kejahatan yang amat sangat jahat, tapi kemudian masuk Islam. Seandainya dia ketika jahatnya itu dilaknat dan divonis sebagai ahli neraka, kemudian hari dia masuk Islam, kita akan malu sendiri. Hanas we dilaknat. Ternyata dia masuk Islam dan jauh lebih bagus keislaman daripada kita. Dan para sahabat banyak yang tadinya seperti itu. Contohlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awal-awal penyebaran Islam, dia ini musuh Nabi SAW. Dimusuhi, mau dibunuh. Orang-orang yang sudah masuk Islam duluan juga sangat takut kepada dia, ya. Dia bermaksud membunuh Nabi SAW. Dia memusuhi dan membenci Islam. Coba ketika dia membenci Islam, membenci Nabi SAW dan bermaksud mau membunuh beliau, coba saat itu kita vonis dasar ahli neraka. Di kemudian hari Allah beri hidayah, kemudian masuk Islam dan ternyata keislamannya jauh lebih hebat daripada umumnya kaum muslimin. Tadi dikatakan Hanas divonis masuk neraka. Hanas dilaknat. Hanas ini nggak ada terjemahannya. Ternyata dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Banyak sahabat yang tadinya seperti itu, bukan sekedar berencana, bahkan sudah berikhtiar. Taruhlah umpah Abu Sufyan, taruhlah umpah Khalid bin Al-Walid ketika perang Badar dan perang Uhud, mereka menjadi musuh yang langsung konfrontasi di medan perang dan sudah berikhtiar mau membunuh Nabi Muhammad SAW di dua peperangan, perang Badar dan juga perang Uhud. Coba ketika mereka memerangi Islam dan kaum muslim, memerangi Nabi SAW, bermaksud membunuhnya, ya. Kemudian saat itu divonis dasar si ahli neraka, dasar si terlaknat umpamanya. Kemudian beberapa waktu setelah itu masuk Islam dan keislamannya bagus.
maka akan menyesallah kita atas vonis yang sudah kita berikan. Jadi boleh kita laknat perbuatan orang-orang, perbuatan yang buruk. Kita boleh melaknat siapapun yang mabuk, boleh melaknat siapapun yang berzina, boleh melaknat siapapun yang berjudi secara umum. Semoga Allah melaknat para penjudi. Semoga Allah melaknat para pezina. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan ini secara umum. Tapi ketika ta'yin itu memvonis ke pribadi tertentu, maka ini tidak boleh. Karena apa? Karena sekali lagi contoh yang pernah ada, Nabi SAW melaknat di dalam sholatnya, ternyata orang yang dilaknatnya malah diberi hidayah oleh Allah dan masuk Islam dan bagus keislamannya, dan Nabi sendiri ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun tanggung jawab kamu, urusan kamu dalam perkara ini. Biarkan. Ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut. Inilah yang pertama. Faedah yang kedua. Jawazu ikhbaril la'an. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya memberitakan tentang laknat yang dilakukan oleh Nabi kepada pelaku dari perbuatan tertentu. Tanpa apa? Tanpa menyebut orangnya. Tapi tadi Nabi SAW dikatakan melaknat para wanita yang niyahah secara umum, tidak ke pribadi orang yang khusus, enggak, tapi secara umum. Siapa yang mengabarkan ini? Sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan Nabi melaknat. Dia memberitahukan tentang hal tersebut kepada kita, kepada orang lain, termasuk sampai berita itu kepada kita, dibolehkan hal tersebut. Jadi dibolehkan menukil itu meriwayatkan atau menyampaikan berita ucapan seseorang di dalam melaknat pelaku perbuatan buruk tertentu. Sehingga boleh umpamanya kita menyatakan, ya, kalau umpamanya ada orang yang ketika makan bareng lalu itirab naon bahasa Indonesia sendawa. Di kita mungkin biasa ya. Uraf kita kalau sendawa biasa. Tapi uraf di orang lain itu tidak biasa, teu sopan. Bahasa kerennya belegug. Jangan dilakukan kalau itu kita sedang sedang makan bersama orang-orang asing. Tapi kalau sama orang Sunda boleh tarik-tarik. Karena itu tidak dianggap aib. Lalu ketika kita makan bersama masyayikh umpamanya, ada seseorang yang sendawa sampai masyayikh itu berhenti dan pergi. Menunjukkan apa? Tidak suka ada orang yang sendawa di hadapan dia. Boleh kita kabarkan sebagai pelajaran. Sesungguhnya Syekh Anu sampai berhenti dan pergi dari makannya ketika mendengar seorang bersendawa di hadapan. Dibolehkan hal yang seperti itu, ya. Untuk pelajaran bagi kita di masa-masa yang akan datang, jangan sampai itu terulang, jangan sampai itu terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, faedah yang ketiga adalah larangan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dari mana ini diambil? Dari sama-sama terlaknatnya dua orang yang saling kerjasama dalam keburukan yang diterangkan dalam hadis ini. Keburukannya apa? Meratap. Siapa yang kerjasamanya?
Orang yang meratap dengan supporternya, dengan bobotohnya. Dengan orang yang memberi support, memberikan semangat dan dukungan kepada yang meratap. Ini kerjasama. Tapi kerjasama dalam keburukan. Allah berfirman, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى Itsmi wal udwan. Jangan kalian bekerja sama, saling bantu, saling tolong dalam dosa dan permusuhan. Ini dilarang. Dan ini menunjukkan orang yang melakukan sebuah keburukan dan orang yang membantu keburukan itu, walaupun bantuannya itu hanya berupa memberi support, memberikan semangat, tidak ikut melakukan dalam aksi keburukan itu, maka tetap memperoleh sanksi yang sama. Lihatlah Nabi SAW dalam hadis ini, beliau melaknat an-naihah wal mustami'ah. Beliau melaknat wanita yang meratap dan wanita yang mendengarkan ratapan tersebut, sengaja mendengarkan ratapan tersebut. Jadi pelaku dan pensupport pelaku juga sama-sama memperoleh laknat dengan kadar yang sama. Sebaliknya kebaikan juga seperti itu. Orang yang melakukan kebaikan sama dapat pahala dengan orang yang menunjukkan kebaikan itu. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sama tuh, pahalanya dapat, kebaikannya dapat, balasan dari Allahnya sama dapat. Walaupun orang itu tidak melakukan, hanya menunjukkan, maka pahalanya sama. Nah, termasuk Nabi SAW menyatakan, man jahaza ghazian fi sabilillah. Siapa orang yang mempersiapkan perlengkapan perang untuk jihad fi sabilillah. Dia nggak ikut perang, tapi dia ikut mempersiapkan. Sang istri umpamanya, suaminya mau jihad, dia ikut mempersiapkan kudanya, dia ikut mempersiapkan senjatanya, tamengnya. Atau kalau nggak ngerti urusan senjata, dia ikut mempersiapkan perbekalannya, bajunya, pakaiannya. Maka sang istri juga memperoleh pahala dari jihad yang dilakukan oleh suaminya. Makanya akhwat, ibu-ibu, kalau suami mau keluar rumah untuk sebuah keperluan yang baik, untuk ngaji, istrinya nggak bisa ngaji karena banyak urusan. Ngurus anak-anak, umpamanya ngurus rumah, ingin, tapi nggak bisa. Anak-anaknya dibawa, bisa main kucing-kucingan di masjid nanti. Karena anaknya bandel. Nggak bisa dilarang, turunan meren. Nah, madarat, makanya nggak dibawalah anak-anak. Suruh suaminya, istrinya di rumah lewat radio, disiapkan segalanya, disiapkan pakaiannya, disetrikakan, diwangikan, kopiahnya, semua sendalnya, catatannya, di Qurannya jangan lupa nih catatan, jangan sampai ngaji ke sana tanpa catatan, umpamanya dikasih. Itu dapat pahalanya, ya. Termasuk mencari nafkah. Apakah mencari nafkah bagi seorang suami ibadah apa bukan? Ibadah. Ibnu Mas'ud menyatakan talabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal itu jihad. Nggak apa-apa dipakai mie, mak, bu, atau apa dia bilang ke istrinya, ya, beb, darling, atau apa, abi mau jihad dulu, boleh. Wah, siapa musuhnya, bi? Bukan perang ini mah, mencari yang halal. Siapkan sepatunya, kaos kakinya, siapkan pakaiannya, bajunya, tas yang dibutuhkan. Ya, bila perlu ini untuk sarapan di jalan. Siapkan umpamanya ngagoreng bala-bala heula, dibekalkan nanti, ya. Nggak sempat minum nih air kopi, bawa di mobil sambil nyetir minum, boleh umpamanya. Maka paling keplok enggak teh.
maka dia dapat pahala yang sama dengan pahala jihad suaminya. Makanya ibu-ibu di rumah, kalau suami mau pergi, mau berangkat untuk sesuatu keperluan yang dipastikan itu bagus, jangan cuek. Layani dulu, siapkan agar dapat apa? Pahala dari apa yang dilakukan oleh seorang suami. Ini ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Gak seberapa capek kok pirage mempersiapkan seperti itu gitu ya. Tapi pahalanya luar biasa besarnya. Saya pernah menjelaskan sebuah hadis tentang Asma binti Yazid radhiyallahu anha yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa amanna bika wa taba'naka. Wahai Rasulullah, Allah mengutus engkau kepada laki dan juga perempuan, gak hanya untuk ikhwan tapi juga untuk akhwat. Kami beriman kepadamu dan mengikutimu, ya. Wa anna rijala fuddilu bi sholatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi kaum laki-laki diberi kelebihan, keutamaan yang tidak disyariatkan untuk wanita, yaitu mereka mendatangi sholat Jumat, mereka menguburkan jenazah ke kuburan, dan mereka juga jihad di jalan Allah. 3 amalan ini tidak disyariatkan bagi para wanita. Sholat Jumat, menguburkan jenazah, dan jihad fi sabilillah enggak. فَإِذَا جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَبَّيْنَا أَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. Ketika kaum laki-laki pergi perang, berjihad ke medan perang di jalan Allah, kami yang merawat anak-anaknya dan menjaga harta-harta mereka. Ada peran enggak si istri itu terhadap jihadnya kaum laki-laki? Iya, walaupun perannya tidak ikut perang, tidak menenteng senjata, tapi sekedar merawat anak-anak dan hartanya. Apa kata Asma binti Yazid? Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami bersyarikat dengan mereka dalam hal pahala ya Rasulullah? Mana bersyarikat itu sama enggak pahala kami dengan pahala mereka? Pahala jihad kaum laki-laki kan wah luar biasa ya. Kalau mati syahid gitu ya. Kalau menang pahala dilimpahkan dengan jumlah yang banyak, dosa dihapus. Kami sama enggak pahalanya tuh dengan mereka? Apa kata Nabi SAW? Insarifi Asma wa akhbiri mawaraki minan nisa. Pulang kau hei Asma, sampaikan ke wanita-wanita yang di belakangmu tuh, anna husna taba'u li ihdakum li zawjiha, bahwa bagusnya, baiknya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan ikhtiar kalian untuk selalu mencari ridha suami kalian, ta'dilu kullama dzakarti, pahala sebanding dengan amal-amal laki-laki yang kamu sebutkan tadi. 2 aja tuh kaum wanita mah. Pahala jihad didapat tuh tanpa risiko, tanpa harus mati, tanpa harus terluka, tanpa harus patah kaki atau tangannya. 2, yaitu bagusnya sikap mereka ke suami dan ikhtiar selalu mencari keridhaan suami. Itu pahalanya sebesar jihad fisabilillah tanpa risiko. Kalau laki-laki jihad fisabilillah bisa pulang nama, bisa pulang dalam keadaan terluka parah, bisa pulang dalam keadaan cacat, baik patah kaki ataupun tangannya atau salah satu di antara anggota badan yang lainnya ya. Pahalanya gede, tapi risikonya gede. Kalau wanita pahalanya gede, risikonya tidak ada. Pernah ada nggak wanita yang tangannya digips patah? Ditanya itu habis ngapain? Habis nyuci piring. Ada nggak? Nggak ada. Gimana nyuci piringnya sampai patah begitu ya? Nggak ada resiko apapun. Paling-paling kakeret waktu masak,
waktu nyiksik bawang gitu ya. Kakeret terkerat, teriris. Paling itu nggak seberapa itu mah ya. Kenapa dapat pahala yang sama? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kerjasama dalam kebaikan dan takwa, ya. Jadi kerjasama dalam hal apapun menghasilkan pahala yang sama, baik dalam kebaikan dan keburukan memperoleh balasan yang sama. Tadi dikatakan orang yang meratap dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, demikian juga orang yang mendengarkan ratapan tersebut secara sengaja untuk mensupport orang yang meratap tersebut. Jadi ta'awun tidak boleh dilakukan dalam keburukan, lakukan ta'awun hanya dalam kebaikan dan dalam takwa. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian, kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu faidah yang ketiga. Faidah yang keempat. Faidah keempat, fihi dalilun ala anna al-la'an yatadammanul azab. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa laknat di dalamnya mengandung azab. Jadi kalau dilaknat pasti diazab itu. Dan azab untuk wanita-wanita yang meratap diterangkan di dalam hadis yang lain. Di antaranya Nabi SAW bersabda, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha. Sesungguhnya wanita yang meratap, kalau dia tidak taubat sebelum matinya, ini menunjukkan wajibnya taubat bagi orang yang pernah demikian sebelum mati, maka dia bakal dikasih 2 jenis sanksi. Yang pertama dikasih dir'un minaj jarab, pakaian dari jarab. Jarab itu bakteri-bakteri, jaram-jaram yang merusak kulit. Apa efeknya? Kebayang. Ya perih, ya juga gatal, sakit. Pernah nggak di sini ada yang terkena ulat bulu? Ulat bulu itu macam-macam jenisnya dan kadar racunnya. Ada yang cuma gatal bentol saja. Ada juga yang selain gatal bentol juga perih sampai biru kadang-kadang, atau sampai merah, sampai panas dingin ke kitanya. Macam-macam, aya hileud bulu, hileud tanduknya, hileud bengsrat. Bukan randa aja yang bengsrat, hileud ge aya. Yang hijau itu di geningnya, mengerikan itu. Itu selain gatal dan bentol juga apa? Perih. Kadar racunnya itu baru di dunia, dan itu nggak seberapa. Tapi jarab yang dipakaikan menutupi seluruh kulitnya luar biasa. Setelah itu disebut wadirun min qatiran, pakaian dari qatiran. Qatiran maknanya adalah logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Karena suhu panas yang tinggi, panasnya, suhunya, temperaturnya mungkin 1000 derajat lebih gitu. Kalau hanya 100-200 paling cuma membara saja, tidak sampai mendidih, tidak sampai mencair. Kalau sudah mencair berarti tinggi pisan. Bayangkan, wanita yang meratap bila dia tidak tobat sebelum kematiannya akan diberikan azab seperti itu. Jadi di dalam laknat terkandung apa? Azab.
Jangan sampai berpikiran Allah dan Rasulnya melaknat orang-orang seperti cuma dilaknat lah, mual cecel, mual bongcel gitu ya, mual baret dasar. Enggak, itu diadab dengan adab yang amat sangat dahsyat. Karena itulah maka ketika datang para wanita kepada Nabi SAW ingin berbaiat, mengikrarkan siap taat, maka Nabi SAW merinci isi baiatnya. Salah satu di antara isi baiatnya agar mereka itu tidak boleh meratap lagi nantinya setelah berbaiat ini. Sebagaimana nanti hadisnya akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Di hari Sabtu yang akan datang, sekarang mah dianggap sudah selesai kajian kita di sore hari ini dan cukup sampai di sini. Kita masuki sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya tidak memiliki hubungan baik dengan kakak saya lebih dari 1 tahun. Saya sudah minta maaf tapi tidak dihiraukan. Apa yang harus saya lakukan dan apa hukumnya? Maksudnya musuhan sama kakak kandung gitu. Ini Ikhwan apa Ahwat ya? Bisa dua-duanya nih. Ya, pertama cari penyebabnya. Kalau umpama itu karena kesalahan kita, minta maaf. Kalau sudah minta maaf dengan cara yang benar, di momen yang tepat, tapi dia tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya meminta maaf. Kedua, coba cari apa yang disukai oleh kakak kita. Kalau kakak kita sudah menikah, ada anak, coba memberikan perhatian kepada istrinya, kepada anaknya. Memberi perhatian, mendidik, memberi jajan, memberikan makanan atau apa saja yang membuat kakak ini senang. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu hati kakak akan luluh. Ketiga, boleh meminta kepada pihak lain untuk menyadarkan kakak. Kalau masih ada orang tua, curhat ke orang tua, nanti orang tua yang bilang ke kakak ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, coba mungkin ada uwa atau paman atau ustadz yang dia hormati, yang dia dengar omongannya, minta bantuan agar kakak luluh hatinya dan kemudian menjalin lagi hubungan baik. Ketika seseorang melakukan dosa yang seharusnya dikisos seperti mencuri atau berzina, bukan dikisos. Kalau mencuri di apa? Potong tangan. Kalau berzina di apa? Dirajam. Kalau kisos mah umpamanya memukul orang, pukul lagi, mematahkan 1 jarinya, kisos, patahkan lagi 1 jarinya. Tapi itu melalui proses pengadilan dengan putusan hakim ya. Tapi hukum di Indonesia tak begitu. Lalu bagaimana orang tersebut di akhirat diampuni atau tidak? Tapi orang tersebut ketika di dunia sudah bertobat. Taib, barakallahu fik. Kalau ada orang seperti di Indonesia, pernah mencuri atau pernah berzina, kalau hukum Islam diterapkan, tangannya dipotong. Dia juga dirajam. Kan gitu. Tapi karena ini di Indonesia yang tidak memberlakukan hukum Islam, itu tidak dilaksanakan. Kalau mencuri dan ada bukti, ada yang melaporkan, paling dipenjara. Kalau berzina, umpamanya selama tidak ada pengaduan, tidak akan apa-apa. Kalau suka sama suka, apa dipenjara, apa tidak? Tidak. Paling hukuman paling banter didenda ya. Didenda. Gak seberapa. Kalau umpah kita minta dirajam ke polisi, dirajam enggak? Enggak. Datang ke ustadz, ustadz saya sudah berzina nih. Untuk menghapus dosa saya tolong rajam. Ustadz mau enggak? Enggak. Kalau mau juga jangan, enggak boleh. Ustadz enggak berhak menghukum rajam. Karena dia bukan penguasa, bukan ulil amri. Itu wewenang ulil amri. Ya.
lari ke Saudi, datang ke hakim di Saudi, saya waktu di Indonesia berzina, tolong rajam. Dirajam enggak? Enggak, paling dideportasi, pulang kamu. Bagaimana cara tobatnya? Tobatlah seperti biasa. Berhenti dari kebiasaan itu, menyesal dan bertekad tidak kembali, tidak mengulang kembali. Terus tingkatkan ibadah, amal soleh kepada Allah, jauhi seluruh dosa, tinggalkan lingkungan-lingkungan buruk yang menyebabkan mungkin kita akan terjerumus lagi, dan cari lingkungan baru yang jauh lebih baik yang bisa menjaga kita dari dosa-dosa. Ya, maka dengan cara seperti itu, insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Dengan catatan, andai hukum Islam berlaku dan saya harus dirajam, saya siap dirajam. Kita juga pernah membahas, andai sekarang seseorang hidup di Saudi yang berlaku hukum rajam. Orang itu berzina. Terus mau tobat, apakah sebaiknya datang ke hakim minta dirajam atau tidak? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dalam bab taubat tentang seorang wanita yang hamil karena berzina lalu datang minta dirajam. Syekh Al-Utsaimin menyatakan, memberikan contoh kasus seperti ini. Kalau ada seorang di Saudi berzina dan dia mau taubat, apakah dia harus datang ke hakim minta dirajam? Beliau menyatakan, seandainya dia yakin bisa bertobat, tidak mengulang lagi, sebaiknya tidak. Tobatlah dirinya sendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Berhenti. Kemudian hiduplah di lingkungan yang baik. Rahasiakan hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan diberitahukan. Memberitahukannya disebut mujaharah. Dan mujaharah itu dosa besar. Itu kalau dia yakin bisa berhenti dan tidak akan mengulang-ulang kembali. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa zinanya. Kecuali bila dia tahu kadar iman dirinya. Kalau umpamanya sekarang taubat, mungkin bulan depan bisa terjerumus lagi. Karena lingkungannya begitu. Godaan gede, kemampuan ada umpamanya. Kalau enggak dirajam, saya akan berbuat lagi. Walaupun sekarang tobat. Tapi saya tahu kadar iman saya dan lingkungan saya dan godaan yang begitu besar. Enggak yakin bahwa bisa berhenti dari kebiasaan itu. Maka kalau dia mau tobat, sebaiknya dia datang ke hakim mengaku berzina dan kemudian diterapkan hukum rajam, dosanya terampuni dan dia tidak mengulang lagi. Karena mati setelah itu kan, ya. Nah itu untuk orang yang ada di negeri yang memberlakukan hukum rajam. Adapun orang yang hidup di negeri yang tidak memberlakukan hukum Islam, cukuplah bertobat dengan tobatan nasuha. Dia menyesal, dia berhenti dan dia bertekad tidak mengulang kembali. Khusus bagi pencuri, kembalikan barang-barang yang pernah dicuri ke pemiliknya, ya, apapun risikonya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Ya. Dari pendengar di Bangka. Assalamualaikum Ustaz. Kalau mengadakan syukuran setelah kematian, hari ketiga, 7 dan seterusnya, apakah ini termasuk meratap Ustaz? Karena selalu mengingat-ingat orang yang sudah meninggal. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Ya, barakallahu fiik. Hadis Nabi SAW menyatakan demikian. Berkumpul dan makan-makan di rumah atau di keluarga orang yang kematian, itu dianggap niyahah. Dianggap meratap, maknanya dosanya sama dengan dosa meratap, ya. Si keluarga yang sudah ditinggal mati itu, kata orang Sunda, katurug katutuh. Sudah dia dapat musibah kehilangan orang yang dicintainya, terus harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit, ya. Sekali mengadakan perayaan seperti itu, masak ratusan porsi, membayar orang-orang tertentu, membayar pimpinan acaranya, membayar
pegawai-pegawai yang masaknya, ya, kadang membayar orang yang datang minimal uang rokok yang seperti itu atau rokoknya dan seterusnya. Berapa puluh juta. Itu bukan sekali tapi 7 kali. Nanti berulang lagi. Sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu di smackdown. Seperti itu, ya. Madarat. Masih untung kalau dia orang berada. Kalau urba nggak punya uang, hanya punya kebun atau sawah 1 kotak dijual. Lalu setelah beres semua itu bangkrut, dia tinggal menangis. Ya uang habis, dia juga orang yang dicintainya meninggal. Nabi SAW menyatakan ngumpul-ngumpul dan makan-makan di rumah orang yang kematian termasuk niyahah. Termasuk meratap, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana menurut Ustadz perihal ikhwan yang sudah ngaji namun dia terjun ke politik praktis dengan alasan memajukan umat melalui wasilah menjadi anggota dewan? Semua orang begitu. Jadi dulu awalnya memperjuangkan Islam lewat politik. Setelah terjun terbalik memanfaatkan Islam demi kepentingan politik. Islam ini diistilahkan kalau kita sedang membangun sebuah bangunan, Islam ini diibaratkan esteger kayu-kayu yang suka dipakai untuk tangga, untuk memasang bata ke atas, esteger namanya? Esteger. Itu. Nah, setelah bangunan selesai, kayu-kayu itu dipakai apa? Dibuang, nggak boleh ada di sana. Merusak pemandangan, mengotori, ya. Dibuang tuh. Kayu-kayu esteger itu hanya alat untuk membangun. Tanpa alat itu nggak bisa bangunan itu jadi. Tapi setelah bangunan itu jadi, disingkirkan, dibuang, nggak boleh ada di sana sama sekali. Kebanyakan demikian tuh. Awalnya Islam digadang-gadang, dijual sebagai perjuangan suci, jihad fisabilillah, memperjuangkan Islam lewat politik. Setelah terjun sebaliknya, memanfaatkan Islam, menggunakan Islam untuk kepentingan politik mereka. Setelah politiknya teraih, Islamnya sendiri aturannya nggak boleh ada tuh di sana. Betapa banyaknya orang yang tadinya menjaga sholat yang 5 waktu, menjaga hafalan Al-Quran, menjaga kualitas keilmuan, selalu murojaah kitab, membaca Al-Quran, mengajar, berdakwah gitu ya. Setelah terjun ke dunia politik, bisa lagi nggak itu semua dilakukan? Enggak. Hafalan Quran hilang, hafalan hadis hilang, keilmuan banyak yang lupa. Sholat yang tadinya sebelum adzan dia sudah di masjid, sekarang sudah berlalu sholat berjamaah selesai, mau habis waktu sholat, baru datang ke masjid kedeprak gitu dia menghamparkan sajadah, lalu sholat zuhur 4 rakaat 2 menit. Karena sebentar lagi asar. Jadi begitu tuh, Islam yang ada dalam dirinya sendiri sudah hilang luntur. Kalau sudah hilang luntur begitu, godaan yang begitu dahsyat nggak mungkin bisa ditepis. Kursinya empuk, fasilitasnya luar biasa, uangnya gede. Yang gede bukan gajinya nggak seberapa ya. Menurut kita sih seberapa. Tapi di luar gaji itu loh, yang emannya itu tuh. Naudzubillah, ya. Maka larut. Dia menjadi terwarnai bukan mewarnai. Sudah berapa puluh tahun dia menjadi anggota, apa yang dihasilkan untuk Islam? Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua itu. Saya pulang kerja jam 5 atau setengah 6. Ketika maghrib masih di jalan. Ketika sampai masjid terdekat, sholat berjamaah sudah selesai. Apakah boleh
mendirikan jamaah lagi di masjid itu, sedangkan di masjid itu sudah ada imam tetap, atau saya harus sholat sendirian? Terima kasih. Boleh nggak mengulang sholat berjamaah di satu masjid yang di sana ada imam tetap? Para ulama ikhtilaf. Sebagian membolehkan. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam, dan ulama-ulama Saudi rata-rata membolehkan. Berhujjah dengan keumuman hadis bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Maka mereka membolehkan itu. Sebagian ulama lagi ada yang melarang. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Abdullah bin Mas'ud suatu saat datang ke masjid ketika imam sudah salam. Dia terlambat karena ada uzur dengan beberapa orang sahabat lainnya. Kata dia, "Shallu furoda wa illa narji wa nusalli jama'iyan." Salatlah kalian sendiri-sendiri. Atau kalau enggak kita pulang, kita salat berjamaah di rumah. Dan pemahaman sahabat ini pasti diambil dari apa yang dia alami di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dipakai oleh sebagian ulama untuk menyatakan tidak adanya tikrarul jamaah. Pengulangan jamaah di satu masjid yang di sana ada imam tetap. Seperti masjid ini ada imam tetapnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, salat sendiri-sendiri. Kalau enggak mau berjamaah, silakan pulang salat berjamaah di masjid. Yang berpendapat seperti ini di antara Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih dengan murid-muridnya, ya. Nah, lalu Syekh masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin menerangkan madarat dari dibolehkannya mengulang salat berjamaah. Apa madaratnya? Madaratnya adalah jamaah bisa terpecah. Ketika umpah sudah adzan dan qomat, sebagian orang biarkan aja lah, nanti kita aja berjamaah lagi nanti setelah itu. Akhirnya jamaah pertama sedikit. Akhirnya orang tidak termotivasi untuk ikut jamaah pertama. Yang penting berjamaah. Nanti aja biarkan, nanti kita berjamaah ada kloter kedua, ketiga sampai ke 10. Semakin sedikit. Sehingga pahalanya juga semakin sedikit. Kedua, ini dijadikan alasan oleh orang yang tidak suka kepada imam. Saya mah nggak mau bermakmum ke dia, sebal, gitu ya. Dia nyamber gebetan saya. Biarkan dia salam dulu, nanti kita setelah salam baru datang, kita sudah berjamaah. Seperti itu madaratnya. Dan jadi orang tidak termotivasi untuk datang ke masjid paling awal dengan anggapan yang penting berjamaah. Apalagi di rumah umpama, ya, maka itu madaratnya. Jadi walhasil para ulama ikhtilaf. Saya pribadi cenderung kepada yang kedua. Kalau umpama imam sudah salam, kita datang berombongan 10-20 orang, masing-masing saja. Sehingga yang dimaksud sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri, maksudnya sholat berjamaah bersama imam tetap di masjid itu. Kalau kita berkeyakinan begitu, kita nggak mau masbuk, apalagi terlambat, ya. Wah, ini kalau umpah imam sudah salam, kita nggak kebagian jamaah lagi nih. Maka kita akan sesegera mungkin datang berada di masjid agar bisa mengejar sholat berjamaah dengan imam tetap di sana, ya. Wallahu a'lam. Tapi ini ikhtilaf sekali lagi bagi ikhwan umpamanya yang kemudian membuat jamaah baru, kita tidak menyalahkan, tidak membid'ahkan, karena memang ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau dalam kajian seperti ini dibacakan ayat sajdah dalam materi, apakah disyaratkan sujud tilawah? Seperti kajian kemarin. Kemarin teh hari apa, Jumat ya? Ayat apa gitu yang kita baca kemarin? Oh iya, tatajafa junubuhum anil madoji yad'una rabbahum khaufa wa tama. Itu mah sudah kelewat ayat sebelumnya, ya, yang sujud tilawahnya mah.
Anggap saja ada ustadz yang membacakan itu. Apakah disyariatkan untuk sujud tilawah? Tidak. Karena apa? Karena itu bukan membaca, bukan niat membaca Al-Quran, tapi menyampaikan Al-Quran. Menyampaikan nasihat yang di dalamnya ada Al-Quran. Dan ini didalili oleh ketentuan lain. Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Fasta'idz billah. Innahu huwas samiul alim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kamu kepada Allah. Disyariatkan apa? Ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang apakah ketika ustadz ceramah sebelum membaca Al-Quran harus ta'awudz? Tidak. Karena ini bukan membaca Al-Quran, tapi memberi nasihat yang di dalamnya ada Al-Quran. Dan itu didalili oleh banyak hadis Nabi SAW menyampaikan sebuah penjelasan lalu beliau mengutip ayat. Beliau tidak ta'awudz. Sebagai contoh umpamanya. Sebagai contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hadis a'dadtu li ibadiyas solihin. A'dadtu li ibadiyas solihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi, Allah berfirman, aku siapkan bagi hamba-hambaku surga. Kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati. Iqra'u in syi'tum fala ta'lamun nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau mau kalian baca nih ayat, kata Allah, fala ta'lamun nafsun, jiwa mana saja tidak tahu apa yang Allah siapkan bagi mereka berupa kebahagiaan. Nabi SAW membaca ayat ini tapi tidak ta'awudz sebelumnya. Demikian juga ketika Nabi SAW dalam hadis Al-Bara bin Azib setelah menguburkan jenazah seorang sahabat, beliau duduk dulu lalu memberikan tausiah, menjelaskan proses dicabutnya nyawa, terus dibawa ke langit, dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur. Adapun kalau dia orang mukmin, ketika ditanya dia bisa menjawab Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membacakan ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Beliau tidak membaca ta'awudz. Jadi itu dianggap bukan membaca Al-Quran, tapi menyampaikan nasihat dengan menyelipkan ayat Al-Quran, maka tidak perlu ta'awudz. Dan ini berlaku untuk ketentuan-ketentuan yang lainnya. Apabila seseorang di dalam ceramahnya membaca ayat sajdah, maka tidak disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Walaupun pertanyaan masih banyak, terbatasnya waktu menyebabkan kita tidak bisa menyelesaikan. Insyaallah kita jumpa kembali Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.